Selamat datang di podcast Telisik Sejarah Sinematografi. Program Telisik Sejarah diinisiasi oleh Indonesian Cinematographers Research Center bekerjasama dengan Landscope Film Research, didukung oleh Kemendikbudristek, Dana Indonesia, dan LPDP. Pada kesempatan kali ini ada Muhammad Firdaus ICS dan saya Julita sebagai host yang memandu jalannya podcast hari ini. Telah hadir di tengah-tengah kita seorang sinematografer senior. Beliau lahir di Surakarta 1 Desember 1944. Exposure-nya terhadap dunia sinematografi terbentuk sedari mengikuti kursus film yang diselenggarakan dengan dukungan Syumajaya. Beliau merupakan sinematografer yang mengawali karirnya sebagai kameramen newsreel untuk perusahaan film negara sejak tahun 1967 ketika beliau berusia 23 tahun. Berbekal giat belajar, tekun membaca, dan kecintaannya akan film, ia berkarya sebagai penata kamera film fiksi panjang dari 1973 hingga 1997. Selama 24 tahun berkarir, ia telah memproduksi sekitar 30 film. Selama karirnya telah mendapatkan 11 nominasi untuk penghargaan penata kamera terbaik. 2 diantaranya yakni Kodrat dan Cinta dalam Sepotong Roti mendapatkan Piala Citra, dan film terbaik untuk film dokumenter Nayak di tahun 1973. Pada tahun 2023, beliau mendapatkan anugerah penghargaan seumur hidup dari Festival Film Indonesia. Ini dia teman-teman, hadir bersama kami Bapak Soleh Ruslani. Apa kabar Pak Soleh? Alhamdulillah. Selamat datang Pak Soleh, terima kasih banyak. Ya, keadaan saya baik dan sehat. Dan alhamdulillah bisa dan senang saya hadir di sini. Oke, kita mulai aja ya. Boleh cerita nggak Pak perjalanan karir Bapak di dunia film? Ya, bayangkan saya tahun 65 sekolah kemudian terjadi Gestapo, tutup sekolah itu, ya kan? Itu sayang bener. Sementara kita ini masih antusias ya, masih senang. Karena buat saya, kami ini dunia lain. Dunia yang penuh exciting, ya kan? Saya memang mau kuliah ekonomi, tapi nggak tahu kok larinya ke sana, ya kan? Nah, begitu terjadi Gestapo ya, G30S, tutup. Kita mau kemana nih? Nggak tahu ya. Mau balik kuliah lagi, misalnya daftar lagi, udah tanggung gitu, udah tanggung. Dan rasanya suasananya tuh apa ya? Antara teman itu kita nggak tahu dia musuh apa teman saling gitu. curiga. Saling curiga. Karena waduh, itu kan kita baru 3 hari tahu bahwa ada gerakan itu. Jadi memang kita terjebak pada pusaran-pusaran itu, yang dimana kita nggak tahu gitu loh. Jadi bagaimana mungkin mau kuliah lagi? Ini saya teruskan ya. Jadi itu tahun 65 kita udah bingung, waduh, pulang kampung malu, ya kan? Jadi kebetulan, ya ini keberuntungan. Tahun 67 saya direkrut oleh PFN untuk jadi newsreel kameramen, ya kan? Ya saya pelonco, ya apa aja gitu. Nah, newsreel kameramen waktu itu kan PFN kan memproduksi film-film Gelora Indonesia yang diputar 10 menit ya, isinya berita-berita ya, karena dulu kan belum ada yang seperti sekarang. Nah itu
saya mengisi acara itu. Jadi ya saya harus belajar. Dulu ya di PFN tuh tiap hari Sabtu seluruh hasil ya raskopi dari setiap kameramen. Itu kan banyak Ya. kameramen tuh diputer. Nanti direktur tuh yang ngomong, waduh ini. Sampai ada istilahnya ya, ini Mr. Out Focus. Oh, Ini Mr. Unsteady, ya kan? Waduh, saya melihat itu ya, saya takut ya, saya pemalu. Ya orang kampung gitu, malu diketawain. Gimana caranya? Kamera itu kan harus handheld, ya kan? Jadi bagaimana memperkuat kaki ini? Tiap pagi saya lari pagi. Dan lari pagi bukan dengan sepatu sport, enggak. Saya pakai sepatu tentara yang berat tuh. Itu dari Cawang ke Kampung Melayu bolak-balik tiap ini supaya tegar. Nah, gimana tangan? Push up. Ya namanya anak muda ya dulu. ya. Kamera yang saya pakai itu warisan Perang Dunia Kedua. Itu saya lihat gambarnya Ronald Reagan waktu ditugaskan jadi divisi film tuh untuk Amerika. Dia pakai kamera itu. Kamera itu namanya AIMO. AIMO ya. AIMO cuman 100 feet. 16 mili. 35. 35. Kalau 16 tuh Filmo. Oke. Ya. Nah, motornya itu kan pakai kren, Iya. ya kan? Jadi kalau 100 feet itu satu full putaran satu frame atau crank tuh, Ya. itu 15 detik. Jadi saya harus berhemat. Jadi kalau ada acara di luar, saya datang 1 jam sebelumnya. Ya, saya datang, saya perhatikan arah cahaya Ya. matahari. Kemudian kalau itu di tenda, saya hitung nih, gimana kalau saya long shot, ya kan? Long shot kira-kira di sini nih, ya kan? Saya pakai view kamera gitu. Oh ya di sini. Nah dari situ ini ilmu bodoh Ya. karena saya takut ini. Saya hitung berapa langkah ke depan ke podium. Maksudnya apa? Supaya bisa saya perhitungkan kapan long shot, ya kan? Nah long shot itu paling harus 10 detik, ya kan? Jadi saya hitung 21, 22, 23, 24 sampai 30. Nah, maju ke depan berapa langkah tuh saya hitung. Ya kan? Saya hitung. Nah, mediumnya berapa? Medium tuh paling 7 detik. Kenapa? Karena putarannya kan. Nah, close up 5 detik dah. Itu. Jadi itu cara saya belajar. Jadi pertama, saya pemalu, takut diketawain. Kedua, saya apapun juga saya orang perfect. Yang semua saya pakai hitungan. Begini, AIMO ini yang tadi dibilang warisan ini.
itu sistemnya masih paralaks. Paralaks itu antara yang dilihat oleh lensa Iya. dengan yang dilihat oleh viewfinder berbeda. Iya. Nah, jadi makanya setiap shot itu harus disamakan antara yang di viewfinder dengan yang di lensa. Kalau enggak, komposisi akan meleset. Iya. Iya. Dia sejajar. Iya. Karena dia ini lensa, ini viewfinder kan enggak. Iya. Kalau refleks kan udah lain, Betul. ya kan lain. Jadi itu ribetnya di situ. Harus ini ngukur fokus ini. Jadi tiap hari saya latihan tuh kalau dengan lensa 50, kalau saya deketin orang segini itu kira-kira berapa feet. Full shotnya berapa feet. Itu. Jadi saya ini sendiri, belajar sendiri. Iya. Gitu. Jadi ini saya teruskan ya. Saya jadi meliput acara baik di istana maupun di daerah. Suatu saat ini ya karena perintah ya, karena tugas. Saya harus ngikutin ekspedisi joint venture antara NTV, ya. NTV ini Nippon Televisi dengan ini. Saya ditugaskan 6 bulan di Papua, ya kan? Ya waktu itu saya masih bujangan ya kan. Yang lain kan nggak mau ambil. Saya bilang ya udahlah, saya bujangan dan lagi pelonco, disuruh pergi ya pergi. Gitu jadi karena tugas, nggak ada keinginan wah saya pindah ke ini dokumenter atau enggak. Iya. Kebetulan ini yang nggak bisa dia ini kan. Di antara rombongan NTV itu ada kameramen the best kameramen Takahata San. Tapi walaupun dia the best, kan sulit, komunikasi sulit, kita nggak bisa ini. Jadi dan dia selalu ciri khasnya tuh pakai rompi. Ini bukan gagah-gagahan. Ini untuk kita kan nggak ada asisten. Iya. Jadi semua pernak-pernik urusan dengan kamera itu ada di saku-saku ini. Termasuk lensa buat pengganti. Jadi lens cleaner, blower, ini. Jadi dia nggak usah bolak-balik ambil itu nggak perlu. Yeah. Jadi ini ya ini. Karena ya one man show gitu. Jadi saya lihat, oh, jadi mereka tuh prepare sendiri. Kayak ganti film gitu Pak, sendiri? Sendiri. Oh emang zaman itu semua sendiri ya? Sendiri. Iya, sendiri. Saya ke London itu sendiri. Saya pakai tripod apa sendiri. Untung daya hebatnya ya orang sana tuh. Guide aja tuh. Tahu soal film. Dia bantu ini. Padahal waduh. Kan main. Ini melenceng dikit. Iya. Tapi pengalaman saya begitu. Sendiri. Saya pasang ini sendiri. Itu di sini nih penuh dengan kaset, dengan ini. Nah makanya perlunya kenapa ini kaki harus ini. Ya kalau naik kadang-kadang di Bangladesh itu untuk rombongan wartawan itu truk. Kalau kita mengejar itu harus ini. Nah itu.
Jadi perlu fisik. Ya, fisik yang bagus. Iya. Jadi, dan saya pikir kita kadang-kadang lupa. Suatu saat handheld, suatu saat ini. Betul. Jadi saya perhatikan ya, nggak mungkin saya ngobrol terus istilahnya belajar gitu, nggak mungkin bahasanya. Dan dia sibuk. Nah, gimana caranya? Ya udahlah. Di mana dia taruh kamera, saya ikutin. Jadi sampingnya. Pokoknya saya ikutin. Dia pindah angle, saya pindah angle. Jadi kesimpulannya dari ini, dia the best tuh karena apa? Angle-nya, variasi angle-nya. Terus dia bilang, saya simpulkan bahwa seorang kameramen tuh nggak boleh merasa capek, apalagi untuk mencari angle yang bagus. Nggak ada tuh istilah. Jadi yang saya bisa tarik pelajaran itu, saya simpulkan ya, bukan dari omong-omong, bahwa seorang kameramen, dia mau tidak mau kayak director in mind. Ya kalau di dokumenter, director in mind. Jadi itu yang saya dapat. Saya dapat bahwa jangan menyerah. Sulit itu bagian kita. Ya kan? Mencari angle memang sulit. Cuman kenapa kita cari angle yang sulit? Karena itu punya makna. Itu. Nah, di perjalanannya Pak Soleh itu sampai hari ini atau dalam proses berkarya waktu sedang aktif-aktifnya itu, orang-orang yang mempengaruhi siapa aja Pak? Sampai kan kita berkembang terus nih. Iya. Kita berkembang, ada yang mempengaruhi sampai akhirnya kita bikin lagi apa, terpengaruh oleh orang lain, mau itu sutradara atau sesama DOP atau ada seniman lain. Pak Soleh bagaimana? Saya beruntung. Ah, Beruntung ya. Satu, mendapat bimbingan dan ajaran dari guru-guru yang hebat. Itu. Saya pernah ikut dalam sekolah yang dibuka oleh almarhum Sumanjaya. Itu beliau itu secara teori itu nggak banyak. Cuman begitu selesai teori, sore, malam kita diajak nonton film-film yang ada di kedutaan Rusia. Ya kebetulan kan beliau baru pulang dari Rusia. Di situ saya lihat Potemkin, ya kan, Potemkin yang terus dia bilang ini editing paralel. Ini nih kayak begini. Dia tunjukkan pada saat adegan sementara tuh peluru ya berdesingan. Kereta bayi ya turun dari trap atas. Ya kan? Ya. Itu kan waduh. Sangat-sangat ini kan. Suatu saat ada orang yang berteriak histeris. Ya kan, khawatir. Takut kalau ada peluru nyasar. Kena ke bayi. Iya, ke bayi. Iya. Nah, sementara bayi yang dikhawatirkan itu close up ya, turun tertawa-tawa. Itu kan paradoks sekali. Ya kan? Paradoks sekali. Dan almarhum itu menerangkan ini. Kalian
harus ingat bahwa film adalah produk budaya. Ya. Produk budaya yang dikemas dengan teknologi canggih dan bernilai ekonomi. Jangan lupa katanya. Betul, betul. Ya kan? Dan titel kalian, gelar kalian itu di layar katanya. Di layar. Kalau di layar itu tertampang nama kamu. Nah, itu kamu harus bangga. Ya kan? Apapun juga kamu harus bangga. Gitu loh. Ya. Terus diputarkan juga film-film Eropa Timur. Ya kan? Ya, untuk mengajar kan nggak ambil film-film barat ya yang berbau komersil, ya ambil timur. Saya teringat adegan salju turun, ya kan? Seorang prajurit berpamitan kepada pacarnya. Dan kamera itu berputar mengelilingi dia sementara itu. Sementara salju turun. Iya, artinya ini metafor. Metafor bagaimana perpisahan tanpa dialog, tanpa ini. Hanya alam. Bukan saja menyaksikan, dia turun dengan salju bagaikan menangis. Betul. Ini ingat itu. Jadi itu satu. Nah, ada dosen Pak Adi Cokrowardoyo. Beliau itu berhasil dengan film Apa Yang Kau Cari Pak Lupi, terus Kejarlah Daku Kau Ketangkap. Itu guru saya. Ya, kalau nggak salah lulusan dari London, ya kan? Nah, suatu saat saya dites. Ini, kamu pergi. Ini ada ada adegan katanya, bukan ada adegan. Ada proyek, bagaimana proyek ini memecah batu di malam hari, memecah batu dekat sungai di malam hari. Kamu bawa lampu ini. 3. Ini sama Pak Adi nih disuruh? Iya, Pak Adi. 3 yang 500 wattan gitu ya kan. Kalau dulu zamannya photoflute gitu. Waduh, saya dites nih, dicoba kan. Ya sebagai murid mau tidak mau ya, salah benar jalan. Saya jalan. Di lokasi saya lihat ini batu-batu yang akan dipecah. Terus ada traktor yang istirahat. Dan di belakang traktor itu gudang. Ya kan? Jadi saya manfaatkan 3 lampu itu. 1 lampu saya taruh di balik traktor mengarah ke gudang frontal gitu ya. Nah 1 lampu saya arahkan backlight ke traktor. Sehingga bayangannya tuh ada di ini. Di rumput. 1 lampu lagi saya kasih untuk pemecah batu. Agak satellite. Ya kan? Satellite. Itu yang bisa saya kerjakan maksimal. Karena dengan kondisi yang itu. Ya kan? Begitu pulang, dia bilang, ini contoh bahwa lighting, tata cahaya itu tidak harus jumlah kuantitas lampu yang banyak. Bukan itu. Tapi bagaimana menempatkan, ya menata.
Makanya disebut tata cahaya. Ya. Menempatkan titik-titik lampu yang penting. Ya. Itu. Itu kursus, Jadi, Pak. jadi saya termasuk ya, dia bilang ini contoh. Nanti kamu kalau terjun jangan takut lampu kamu cuma begini. Pakai ini. Ya, pakai. Dan ini kamu udah buktikan. Terus saya ingat almarhum Sumarjono. Almarhum tuh orangnya keras, ya, straight, ya kan. Dia sangat-sangat perfect gitu. Dia bilang, ini coba contoh. Ini 100 feet, ya, ras kopi. Kalau ini dibagikan kepada 11, katakanlah editor, hasilnya gimana? Ternyata hasilnya setiap editor tuh berbeda. Masing-masing punya visi, masing-masing punya sense. Nah dia bilang, nah lihat, seorang editor tuh harus punya sense, punya visi, bukan hanya menyambung, tapi meramu. Bagaimana ini menjadi sebuah adegan yang bisa mewakili daripada keinginan sutradara. Nah, yang lain tuh almarhum Ami Priyono, ya art directing, terus almarhum MD Alif itu manajemen. Jadi dari 3 dosen itu saya tangkap bahwa untuk menjadi seorang sinias tuh bukan saja teknis, tapi bagaimana ya memanfaatkan peluang dan kemampuan. Sebenarnya itu yang kira-kira saya ini. Nih, jadi apa tuh ya? Dia nggak bukan cuma alat, tapi bagaimana si sinematografer atau filmmaker itu dia punya visi, punya gagasan, apa yang mau disampaikan. Itu penting. Iya. Menarik waktu Pak Soleh ngebahas tentang guru-guru yang berpengaruh di awal karir Bapak sebelum sungguh masuk ke dunia sinematografi. Nah, berdasarkan penelusuran kami juga pernah dengar Pak, salah satu guru Bapak Wagimin Adi itu pernah membuat perkumpulan kameramen Indonesia gitu. Oh iya, Ya, benar, betul. ya, dan kita tuh tertarik banget. Oh, ini berarti cikal bakal ICS nih, Indonesian Cinematographer Society itu pernah diinisiasi nih oleh seorang sinematografer di periode 50-60-an, Pak. Bisa diceritain tentang itu nggak, Pak? Iya. Waktu itu ya terus terang yang almarhum itu. Saya nggak tahu apa kumpulannya itu, nggak tahu. Saya masih buta, belum tahu. Dan ya sebagai orang yang pelonco, ya kan jauh sekali itu.